Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ucuk, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Odi Nugraha dari program studi S1 Sistem Informasi untuk mata kuliah di Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Untuk pengampunya Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagian per bagian dari soal ujian akhir semester. Yang pertama, bagaimanakah mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer dan sebutkan komponen utama yang dilibatkan. Buatlah dalam bentuk diagram untuk masing-masing komponen utama tersebut. Jadi penjelasan mengenai mekanisme pengiriman data dalam jaringan komputer beserta diagram ilustrasinya. Proses pengiriman data paling mudah dipahami menggunakan konsep enkapsulasi atau pembungkusan data dari sisi pengirim dan dekapsulasi atau pembukaan data dari sisi penerima. Jadi alurnya adalah dari sisi pengirim, aplikasi atau metadata, kemudian lanjut ke transport, kemudian ke network dengan membawa IP header plus data, kemudian yang keempat data link, dan kelima physical. Ini diubah menjadi kode biner. Kemudian lanjut menggunakan media kabel atau WiFi ke sisi penerima. Sisi penerima itu balik ke physical dari kode biner, kemudian dilanjutkan ke data link, kemudian lanjutkan ke network, transport, kemudian di aplikasi. Untuk mekanisme enkapsulasi ke sisi penerima, data dari aplikasi pengguna, misalnya email atau file, dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian setiap lapisan menambah informasi kontrol di header, misalnya lapisan transport menambahkan nomor urut dan lapisan network menambahkan alamat IP tujuan. Dengan hasil akhir, data diubah menjadi sinyal fisik berupa bit biner untuk dikirimkan lewat kabel atau gelombang radio. Kemudian yang kedua, transmisi atau media. Sinyal biner berjalan melalui media transmisi, melalui kabelan, fiber optik, dan atau WiFi. Kemudian di tengah jalan, perangkat seperti router dan switch membaca alamat tujuan paket untuk mengarahkan ke jalur tujuan atau jalur yang benar. Kemudian yang ketiga itu dekapsulasi. Di sisi penerima, komputer menerima dan menangkap sinyal fisik dan mengubahnya kembali menjadi data digital. Proses dibaliknya, header dilepas satu persatu, komputer kemudian mengecek apakah ada error. Jika data valid, potongan-potongan data disatukan, kemudian hingga menjadi informasi yang utuh dan bisa dibaca oleh pengguna. Komponen utama yang dilibatkan agar mekanisme ini berjalan dengan lancar, ada komponen-komponen penting yang mendukungnya. Yaitu yang pertama ada sender dan receiver. Fungsi utamanya perangkat yang memulai pengiriman dan tujuan akhir data. Contohnya komputer, server, smartphone, dan printer. Kemudian komponen yang kedua ada NIC atau Network Interface Card. Fungsi utamanya apa? Untuk sebagai kartu perangkat keras yang menghubungkan komputer dengan jaringan, mengubah data digital menjadi sinyal fisik. Contohnya port LAN, Ethernet, dan kartu WiFi.
atau WiFi card. Kemudian yang ketiga, media transmisi. Fungsi utamanya adalah untuk sebagai jalur fisik atau nirkabel yang dilalui data. Contohnya ada kabel UTP, kabel fiber optik, dan gelombang radio atau WiFi. Yang terakhir, network devices, perangkat perantara untuk mengatur lalu lintas data. Contohnya adalah switch menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, atau router menghubungkan jaringan berbeda, misalnya ke internet. Kemudian yang terakhir adalah protokol. Fungsinya untuk sebagai aturan atau bahasa standar agar kedua pihak bisa saling mengerti. Contohnya ada TCP atau IP standar internet, HTTP, dan FTP file transfer protocol. Masuki pertanyaan kedua, bagaimanakah proses encoding data dan modulasi data yang digunakan dalam jaringan komputer? Jadi dalam komunikasi data, encoding dan modulasi adalah dua teknik yang sangat penting untuk mengubah data biner menjadi sinyal yang dapat merambat melalui media transmisi. Perbedaannya adalah terletak pada bentuk sinyalnya. Yang pertama, encoding itu mengubah data binar menjadi sinyal digital. Biasanya tegangan listrik digunakan pada kabel LAN atau Ethernet. Dan yang kedua, modulasi digital to analog mengubah data binar menjadi sinyal analog. Digunakan pada WiFi, radio, dan modem. Penjelasannya lebih rinci. Encoding adalah proses perubahan urutan bit menjadi format sinyal digital agar penerima dapat membaca dengan akurat. Tantangan utamanya adalah sinkronisasi agar pengirim dan penerima tahu kapan satu bit berakhir dan bit berikutnya dimulai. Mekanismenya, komputer mengatur level tegangan pada kabel, misalnya 5 volt untuk angka 1 dan 0 volt untuk angka 0. Di sini ada 3 teknik yang populer. Itu ada yang pertama, non-return to zero atau NRZ, teknik yang paling sederhana, tegangan tinggi 1, tegangan rendah 0. Kelemahannya adalah sulit sinkronisasi jika ada deretan angka 0 atau 1 yang panjang. Yang kedua ada Manchester encoding, standar yang digunakan pada Ethernet lama. Setiap bit memiliki transisi di tengahnya. Misalnya, satu adalah transisi dari rendah ke tinggi. Transisi ini berfungsi sebagai detak jam clock atau sinkronisasi. Kemudian yang terakhir ada bipolar AMI, menggunakan 3 level tegangan positif, 0, dan negatif. Modulasi. Kemudian yang kedua ada modulasi digital to analog. Modulasi digunakan ketika media transmisi hanya bisa membawa sinyal analog seperti udara untuk WiFi atau kabel telepon tembaga. Mekanismenya, sebuah gelombang polos yang disebut carrier signal, gelombang pembawa, dimodifikasi sifat-sifat fisiknya sesuai dengan data yang ingin dikirim. Di sini ada 3 teknik dasar modulasi. Yang pertama, amplitudo shift keying ASK. Yang pertama, mengubah amplitudo tinggi atau kekuatan gelombang. Jika bit 1, gelombang tinggi atau kuat. Jika bit 0, gelombang rendah atau lemah. Kelemahannya, rentan terhadap gangguan atau noise. Yang kedua ada FSK, frequency shift keying. Fungsinya mengubah frekuensi kerapatan gelombang. Jika bit 1, gelombang rapat. Jika bit 0, gelombang renggang. Kelebihannya lebih tahan gangguan dibanding ASK. Yang ketiga ada phase shift keying atau PSK, mengubah fase sudut awal gelombang. Jika bit berubah dari 0 ke 1, pola gelombang akan bergeser atau membalik fase, misal 110 derajat. Ini adalah metode yang lebih efisien dan banyak digunakan dalam teknologi modern. Jadi modulasi kompleks atau CAM, teknologi modern seperti WiFi 6 atau 4G atau 5G menggunakan CAM. Teknik ini menggabungkan perubahan amplitudo dan fase sekaligus. Ini memungkinkan satu gelombang membawa banyak
bit data sekaligus sehingga internet menjadi lebih cepat. Kemudian yang memasuki pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error? Jadi bit error itu adalah kondisi di mana data biner yang diterima oleh penerima berbeda dengan yang dikirim oleh pengirim. Secara sederhana, bit 0 berubah menjadi 1 atau sebaliknya bit 1 berubah menjadi 0. Hal ini terjadi karena sinyal fisik yang membawa data tersebut mengalami gangguan saat merambat melalui media transmisi. Kabel atau udara, penyebabnya itu ada yang pertama ada pelemahan sinyal atau attenuation. Saat sinyal merambat melalui kabel atau udara, energinya akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak. Mengapa terjadi? Ini terjadi karena resistensi pada kabel tembaga atau penyebaran gelombang di udara menyebabkan energi sinyal hilang menjadi panas. Dampaknya, jika sinyal menjadi terlalu lemah saat tiba di penerima, perangkat penerima akan kesulitan membedakan mana tegangan untuk 1 dan mana tegangan untuk 0. Yang kedua ada noise atau gangguan eksternal. Ini adalah sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang masuk ke dalam media transmisi dan bercampur dengan sinyal data asli. Di sini ada 3, yaitu ada thermal noise, impulse noise, dan crosstalk. Dan lanjut, yang ketiga ada distorsi atau perubahan bentuk sinyal. Sinyal idealnya berbentuk kotak sempurna untuk digital, tetapi realitanya bentuk ini akan rusak. Jadi ini terjadi karena kabel memiliki sifat kapasitansi dan induktansi yang menahan perubahan tegangan cepat. Akibatnya, sinyal kotak yang tajam akan menjadi tumpul dan melengkung. Yang terakhir ada jitter, masalah sinkronisasi waktu. Pengirim dan penerima harus memiliki jam yang sinkron untuk mengetahui kapan harus membaca bit. Jadi ini terjadi karena jika ada sedikit variasi waktu kedatangan sinyal, penerima mungkin membaca data terlalu cepat atau terlalu lambat. Seharusnya membaca di tengah-tengah sinyal saat tegangan stabil, tapi karena jitter, penerima membaca tepat saat transisi sinyal, sehingga terjadi kesalahan pembacaan. Bagaimana cara mengatasinya? Karena bit error itu tidak mungkin dihilangkan 100% di jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu menggunakan mekanisme error detection seperti parity check atau checksum atau CRC. Jadi untuk mendeteksi data yang rusak dan kemudian meminta pengirim untuk mengirimkan ulang data tersebut atau retransmission. Lanjut ke pertanyaan 4. Mengapa dalam transmisi data di jaringan komputer terjadi bit error yang maksimal? Jadi untuk meminimalkan terjadinya bit error secara maksimal, kita perlu melakukan pendekatan berlapis, mulai dari fisik hingga ke logika. Metode utamanya untuk menekan laju kesalahan ada 4. Yang pertama ada pendekatan fisik. Jadi di pendekatan fisik itu lebih ke shielding menggunakan kabel STP daripada UTP biasa. Jadi lapisan aluminium foil di dalam kabel berfungsi memblokir interferensi elektromagnetik dari luar seperti gelombang radio atau kabel listrik lain. Kemudian twister pair, karena pilihan tersebut saling meniadakan kebocoran sinyal antara kabel di dalamnya, semakin rapat lilitannya seperti pada kabel C6 atau C7 semakin tahan terhadap gangguan. Yang terakhir ada fiber optik, solusi paling maksimal karena menggunakan cahaya, bukan listrik. Serat optik kebal 100% terhadap gangguan elektromagnetik, petir, atau sinyal radio. Bit error pada kabel fiber optik jarang terjadi. Yang kedua ada teknik differential signaling.
Jadi ini merupakan teknik yang cerdas yang digunakan pada kabel USB, HDMI, dan Ethernet modern untuk membatalkan noise secara otomatis. Jadi cara kerjanya itu yang pertama, pengirim mengirimkan dua salinan sinyal data pada dua kabel yang berbeda, satu sinyal asli dan satu sinyal kebalikan. Jika ada noise dari luar, noise tersebut akan menyerang kedua kabel secara bersamaan dengan kekuatan yang sama. Kemudian penerima tidak membaca tegangan satu kabel, melainkan selisih tegangan antara kedua kabel tersebut. Dan hasilnya noise akan hilang secara otomatis. Yang ketiga ada forward error correction. Jika dua cara di atas adalah pencegahan, FEC adalah obatnya, jadi imunisasinya. FEC memungkinkan penerima untuk memperbaiki error sendiri tanpa perlu meminta pengirim mengirimkan ulang data. Cara kerjanya, pengirim menambahkan bit ekstra atau redundancy ke dalam data dengan algoritma matematika tertentu seperti Hamming code atau Reed-Solomon. Contoh sederhananya, misalnya data asli 101 dikirimkan dengan FEC diulang 3 kali atau 101 sebanyak 3 kali. Jika terjadi error, diterima 101, 100, 101. Ada bagian 1 rusak di tengah. Koreksi, penerima menggunakan logika voting mayoritas karena dua bagian bilang 101 dan hanya satu yang bilang 100. Penerima menyimpulkan bahwa data yang benar pasti 101. Jadi metode ini sangat krusial pada komunikasi satu arah yang jauh, seperti satelit ke bumi, di mana meminta pengiriman ulang memakan waktu terlalu lama. Adaptive modulation, sistem jaringan modern seperti Wi-Fi 6 atau 5G 4G itu adalah jaringan yang cerdas dan dapat menyesuaikan diri. Jika sinyal bersih dan kuat, sistem menggunakan modulasi rumit atau 256 CAM untuk mengirimkan banyak data dengan sifat risiko error tinggi tapi kecepatan maksimal. Jika terdeteksi banyak noise atau gangguan, sistem otomatis turun kelas ke modulasi yang lebih sederhana. Kemudian modulasi sederhana ini lebih lambat, tetapi simbolnya lebih jelas dan jauh lebih rumit diganggu noise. Ini memastikan data tetap sampai meski lambat, daripada cepat tapi rusak semua. Kemudian dalam transmisi data terjadi proses delay. Mengapa terjadi delay dan sebutkan cara untuk meminimalkan delay dalam jaringan komputer. Jadi delay itu adalah dalam jaringan komputer adalah total waktu yang dibutuhkan sebagai sebuah paket data untuk menempuh perjalanan dari pengirim ke penerima. Jadi delay tidak terjadi karena satu penyebab tunggal, melainkan akumulasi dari 4 jenis penundaan yang terjadi di setiap titik dalam jaringan. Jadi yang pertama ada processing delay atau waktu berpikir router. Ketika paket tiba di router butuh waktu mikrodetik untuk membaca header paket, memeriksa alamat tujuan, dan menentukan kemana paket harus dikirim selanjutnya. Router juga mengecek apakah ada bit error. Kemudian waktu antri. Jika jalur keluar sedang sibuk mengirimkan paket lain, paket yang baru datang harus menunggu di dalam buffer. Ini adalah penyebab delay yang paling tidak pasti dan menyebabkan jitter. Kemudian yang ketiga ada transmisi delay, waktu yang dibutuhkan untuk menaruh seluruh paket bit ke dalam kabel. Ini bergantung pada kecepatan link dan ukuran paket. Dan yang terakhir ada propagation delay atau waktu tempuh fisik. Waktu yang dibutuhkan sinyal fisik untuk merambat dari ujung kabel satu ke ujung lainnya. Ini dibatasi oleh hukum fisika, kecepatan cahaya atau elektron, dan jarak kabel. Cara meminimalkan delay, jadi untuk mengurangi delay, kita harus mengatasi keempat faktor di atas dengan strategi seperti berikut, yaitu yang pertama meningkatkan bandwidth, jadi mengurangi transmisi delay. Untuk upgrade kapasitas link, misalnya dari 100 Mbps ke 1 Gbps, semakin besar pipa,
semakin cepat kita bisa mendorong data masuk ke jaringan. Kemudian yang kedua ada menggunakan media transmisi lebih cepat. Gunakan fiber optik, cahaya merambat lebih cepat dan efisien dalam fiber dibandingkan elektrod dalam kabel tembaga. Mendekatkan server ke pengguna. Jika server Netflix ada di Jakarta, bukan di Amerika, jarak fisik berkurang drastis, sehingga propagation delay turun. Kemudian ketiga ada quality of service atau cost, mengurangi queuing delay atau waktu antrean, mengatur prioritas lalu lintas data pada router. Data yang sensitif terhadap waktu diberikan jalur khusus agar tidak perlu mengantri di belakang data yang tidak urgent. Kemudian 4, kompresi data dan protokol ringan. Mengecilkan ukuran paket data sebelum dikirim berarti waktu transmisi lebih cepat. Jadi untuk aplikasi real time atau streaming atau gaming, gunakan protokol UDP daripada TCP. UDP tidak melakukan handshake yang rumit atau pengecekan ulang sehingga memangkas waktu proses delay. Yang terakhir ada upgrade ke perangkat keras, mengurangi menggunakan router dan switch kelas enterprise dengan prosesor yang lebih cepat agar waktu pemeriksaan header paket menjadi lebih instan. Baik, terima kasih Bapak Ucup. Berikut penjelasan UAS pada semester ini. Semoga bermanfaat. Mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.